Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur serta selalu berdoa agar kita selalu sehat dan terhindar dari bahaya COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari negara kita yang tercinta. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu kemarin, secara resmi BPS bersama segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia secara serentak telah melaksanakan kick-off sensus penduduk September 2020. Dan terhitung mulai hari ini, tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dilaksanakan kegiatan lapangan sensus penduduk melalui pemeriksaan daftar penduduk atau DP dan verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh petugas sensus yang dapat dikenali melalui atribut lengkap berupa rompi, tanda pengenal, dan membawa tas punggung berwarna hitam yang dilengkapi logo BPS dan sensus penduduk 2020 dan alat pelindung diri atau APD. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan rilis pada hari ini, seperti biasa, setiap awal bulan kami akan menyampaikan beberapa indikator yang dihasilkan oleh BPS terkait inflasi, nilai tukar petani atau NTP, statistik pariwisata dan transportasi, dan perkembangan statistik ekspor impor pada bulan Juli 2020 untuk yang ekspor impor. Dengan mengadopsi kebiasaan baru dalam menyampaikan rilis melalui live streaming pada channel YouTube BPS Kaltim. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang berkesempatan bergabung dengan kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bermanfaat dan menjadi masukan berharga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu sekalian, indikator pertama yang ingin kami sampaikan adalah mengenai perkembangan laju inflasi selama bulan Agustus 2020 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2018. Secara umum, perkembangan harga-harga di tingkat konsumen perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur yang dihitung melalui pendekatan dua kota inflasi, yaitu kota Samarinda dan kota Balikpapan, pada bulan Agustus 2020 mengalami deflasi sebesar 0,17% dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,75% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,62%. Deflasi di Kalimantan Timur disumbang oleh kota Samarinda yang mengalami deflasi sebesar 0,16% dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,81% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,83%. Sementara kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,22% dengan inflasi tahun kalender sebesar 0,64% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,32%. Jadi saya ulangi lagi bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Timur terjadi deflasi pada bulan Agustus 2020 dengan kondisi di mana baik Samarinda maupun Balikpapan mengalami deflasi. Samarinda mengalami deflasi 0,16% dan kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,21%. Bapak-Ibu sekalian, melalui grafik inflasi bulanan posisi atas ya, terlihat bahwa walaupun terjadi deflasi sebesar 0,17% pada bulan Agustus 2020, namun levelnya sedikit lebih rendah dibandingkan deflasi pada bulan yang sama kondisi tahun 2019, di mana terjadi deflasi sebesar 0,19%.
namun levelnya masih jauh di bawah bila dibandingkan dengan tahun 2018, di mana terjadi inflasi sebesar 0,15%. Sedangkan melalui grafik inflasi tahunan, bisa dilihat pada posisi yang di bawahnya, terlihat bahwa sama-sama mengalami inflasi, namun inflasi yang terjadi di bulan Agustus 2020 masih relatif lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 maupun Agustus 2018. Bapak sekalian, deflasi yang terjadi di Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020 disumbang oleh 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil negatif, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,99% dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,28%. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Dan kelompok berikutnya yang menyumbang deflasi adalah untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,02% dengan andil terhadap deflasi sebesar relatif kecil 0,001%. Sementara 8 kelompok pengeluaran lainnya memberikan andil positif. Di antaranya adalah yang terbesar untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 2,21% dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,18%. Kemudian pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 0,20%. Penyedia makanan dan minuman, restoran, mengalami inflasi sebesar 0,06%. Kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,08%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,01%. Kemudian juga untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,04%. Serta kelompok pengeluaran rekreasi dan olahraga dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,07%. Namun andil terhadap inflasi relatif kecil, hanya di bawah 0,01%, sehingga tetap terjadi deflasi di Provinsi Kalimantan Timur untuk posisi bulan Agustus 2020. Pada bulan Agustus 2020 kami mencatat 5 komoditas utama yang memberikan andil negatif sehingga terjadi deflasi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu harga bawang merah mengalami penurunan harga membentuk andil deflasi sebesar 0,0767%. Kemudian juga untuk angkutan udara mengalami penurunan harga membentuk andil deflasi sebesar 0,0609%. Berikutnya adalah yang terjadi kenaikan penurunan harga untuk harga ikan gabus turun membentuk andil deflasi 0,0598. Kemudian juga kami mencatat adanya penurunan untuk harga bayam membentuk andil deflasi sebesar 0,0280%. Dan tomat sayur mengalami penurunan harga sehingga membentuk andil deflasi sebesar 0,0277%. Itu 5 komoditas yang memiliki peran yang cukup besar terhadap terjadinya deflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus. Namun demikian, kami juga mencatat 5 komoditi atau 5 komoditas yang mengalami kenaikan harga pada posisi bulan Agustus 2020 ini. Kami mencatat untuk harga emas perhiasan mengalami kenaikan dengan membentuk andil inflasi sebesar 0,1230%. Kemudian juga kenaikan harga untuk ikan layang atau ikan benggol
dengan membentuk andil inflasi sebesar 0,0379%. Berikutnya, kami juga mencatat untuk daging ayam ras mengalami kenaikan harga dengan membentuk andil inflasi sebesar 0,.